Suasana nampak berbeda tatkala melintas pusat nol Kota Denpasar. Sebuah patung dengan 4 muka yang selama ini tampak kusam terlihat kembali baru, lebih cemerlang dan bersih setelah dilakukan restorasi terhadap patung yang terbuat dari batu granit Bali itu. Patung catur muka menjadi spirit peradaban Kota Denpasar, didirikan pada tahun 1973 oleh seorang pematung asal Gianyar, I Gusti Nyoman Lempet. Ide pembuatan patung catur muka muncul ketika Lambang Daerah Kabupaten Badung disahkan oleh DPRD dengan SKP tanggal 18 Juni 1971. Sebagai realisasinya, diterbitkan SKP tanggal 28 Desember 1971 yang salah satu isinya berupa penugasan membuat gambar prarencana monumen di Perempatan Agung Denpasar. Tujuan pembuatan patung catur muka untuk penyebaran nilai-nilai filosofis dan konsep kepemimpinan. Patung ini dibuat bukan untuk sembahyang, karena patung tersebut tidak dibuatkan upacara keagamaan. Patung catur muka dibuat dengan dasar cerita dan filosofis yang diambil dari berbagai lontar. Di antaranya lontar Widi Sastra, Gedong Wesi, Siwegame, Ramayana, Garuda Carita, Babat Bali, Usana Bali, Brahma Tatwa, Siwa Sasana, Niti Sastra, dan Kerta Tatwa. Panitia perumus konsepsi filosofis patung 4 muka waktu itu diketuai oleh DRS Iwayan Mertesuteje BA. Anggotanya Inyoman Sueje Atmadi BA, DRS I Gusti Agung Mayun Eman, I Gusti Agung Kepakisan SH. Dalam rumusan tim dipaparkan bahwa patung 4 muka yang berdiri di atas bunga teratai atau tunjung atau lotus atau padme adalah reinkarnasinya guru dalam bentuk perwujudan catur gopala. Dengan mengambil perwujudan 4 muka adalah simbolis pemegang kekuasaan pemerintahan yang dilukiskan dalam keempat buah tangannya. Catur gopala memegang aksmala atau genitri, bermakna bahwa pusat segalanya adalah kesucian dalam ilmu pengetahuan. Cemeti atau sabet mengandung arti ketegasan dan keadilan harus ditegakkan oleh pemerintah. Cakra artinya barang siapa yang melanggar hukum dan peraturan harus dihukum. Sungu artinya pemerintahan berpegang pada penerangan atau undang-undang. Tali pada badan simbol reinkarnasi, artinya mengetahui keadaan sebelum dan sesudah. Rumusan filosofi dari patung 4 muka tersebut dengan perpaduan karya seni seniman patung menghasilkan karya setinggi 9 meter ini menghadap 4 penjuru mata angin, yaitu menghadap ke Jalan Surapati, Jalan Udayana, Jalan Veteran, dan Jalan Gajah Mada. Patung ini dilengkapi dengan air mancur menari dan warna-warni layaknya pelangi saat disaksikan malam hari. Jadi di sini yang kita renovasi adalah keseluruhan daripada patung catur muka tersebut, yaitu mulai dari kepala, badan, kaki, dan teratainya. Kita kembalikan lagi kondisi catur muka di awal desain dulu. Jadi karena beberapa tahun yang lalu mungkin teman-teman tidak menemukan pakar atau undagi yang paham bagaimana memainten patung tersebut, jadi kita kembalikan lagi ke kondisi awal pada saat desain patung itu murni dari paras seperti itu. Yang merenovasinya yang kita kenal di Denpasar namanya Paman Kedo. Jadi Paman Kedo yang pakar ogoh-ogoh juga, kebetulan juga sudah berapa kali Pak Man Kedo itu beliau kita ajak diskusi dan sudah beberapa kali merenovasi juga, memelihara satu selendang yang ada di patung catur muka itu sendiri pernah patah. Pak Man Kedo paham dan patra apa yang sedang dilaksanakan di situ, dia dikembalikan lagi ke kondisi awal. Pada patung Panca Maharesi juga yang ada di Simpang Suci itu, Panca Resi itu juga Pak Man Kedo ada satu patung yang kebetulan pada waktu itu tidak ada kepalanya, kita sudah kembalikan lagi ke kondisi awal. Jadi kebetulan Pak Kedo ini paham dia bahwa ini sejarahnya adalah patung catur muka, patung Panca Resi, jadi dikembalikan lagi, tidak merubah apapun cerita dulunya, tetamian leluhur-leluhur yang ada, budaya dari Denpasar, jadi kita cuma mengembalikan kembali ke kondisi awal. Untuk catur mukanya sendiri sudah berapa kali melakukan renovasi? Yang saya tahu, jadi
dari tahun 1973 dibangun, di sejarah yang kita ketahui itu dibangun oleh Bapak I Gusti Nyoman Lempat, entah beliau sebagai pencetus atau beliau sebagai desainer atau beliau sebagai pemahat, saya juga kurang paham itu. Jadi pada tahun itu mungkin pertama kali. Berikutnya di tahun, saya juga tidak tahu ya tahun berapa, itu 1900 sekian, itu dirubah karena akan menjadikan air mancur di sana. Ada air mancur, jadi konsep renovasinya diisilah teratai kemarin itu ditutupi dengan plat kuning yang sudah kita buka sekarang kan. Itu konsepnya adalah, kalau secara teknis saya berargumen bahwa mungkin agak tidak membuat lubang pada kaki patung, makanya teratai itu diselimuti oleh plat kuning. Jadi air mancur pada waktu itu, air mancur menari menuju ke arah kaki. Jadi seperti diselimuti lah agar teratai yang ada sekarang Paras itu tidak hancur, seperti itu. Nah, sekarang kami melihat bahwa patung itu sudah berusia 50 tahun, ada beberapa kerak-kerak, ada beberapa tulangan yang sudah terlihat. Jadi kami dari pemerintah kota melalui Dinas Delaka tentunya berinisiasi untuk mengembalikan kembali kondisi yang sudah terlihat tidak bagus tersebut kembali ke naturalnya seperti semula. Jadi murni bahannya aja seperti Paras, makanya teratainya juga kita buka platnya jadi lebih natural, lebih ke alami. Catur muka dalam Hindu memiliki makna mendalam. Menurut Ketua PHDI Provinsi Bali, Nyoman Kenak, catur muka merupakan simbol menjaga keselarasan. Muka Dewa Brahma menghadap ke semua arah dan posisinya di titik nol Pulau Bali. Dengan makna tersebut, Kenak mengajak seluruh umat Hindu untuk merenungkan makna tersebut. Upaya menjaga keselarasan harus diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan, baik secara internal diri maupun eksternal diri. Dengan demikian, kata dia, akan terjadi kedamaian di tengah masyarakat. Kegiatan restorasi patung catur muka Denpasar mulai dikerjakan pada tanggal 10 April 2023. Restorasi patung catur muka tidak mengubah struktur, hanya dilakukan pembersihan kerak yang menempel pada patung agar tidak keropos. Sehingga pekerja yang melakukan pemeliharaan ini tak sekedar melakukan pembersihan saja, namun juga harus paham tentang ornamen pada patung tersebut. Eka Adiasa, Agung Darmada, Bali Pos.